Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono menilai desain longspan LRT Jabodetabek tidak salah desain. Hal tersebut diungkapkannya pada Senin 7 Agustus 2023. Basuki mengatakan bahwa Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan sudah melakukan uji keamanan longspan. Basuki menjelaskan jika longspan dibuat lebih panjang, maka gedung perkantoran dan perhotelan di Gatot Subroto Kuningan harus ditiadakan. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang berpotensi besar dalam memenangi Pilpres 2024 mendatang menurut beberapa data lembaga survei. Beberapa aktivis serta pegiat hak asasi manusia dan demokrasi mengungkapkan kekhawatiran atas hal itu. Ketua Umum PBHI Nasional, Julius Ibrani, mengatakan peluang Prabowo yang tinggi untuk menjadi presiden bukan di tingkat kekhawatiran lagi, namun sebuah ancaman. Menurutnya, ada dua ancaman nyata jika mantan komandan Kopassus itu terpilih sebagai presiden. Pertama, menjadi sebuah ancaman yang nyata bahwa ada potensi berat keberulangan pelanggaran HAM berat. Kedua adalah ada potensi yang lebih besar lagi untuk impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku-pelaku yang lain. Prabowo merupakan salah satu terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan pada penyelidikan Komnas HAM, nama Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu terduga pelaku penculikan dan penghilangan paksa. Selain itu, pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira menetapkan surat keputusan dan memberikan poin rekomendasi pemberhentian tidak hormat kepada Prabowo. Saat ini Prabowo merupakan seorang ketua umum Partai Gerindra sekaligus sebagai Menteri Pertahanan setelah dilantik Jokowi pada 2019. Prabowo juga dipercaya Presiden Jokowi untuk menjalankan proyek Food Estate atau Lambung Pangan Nasional yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. Berita berikutnya. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menyayangkan sikap politisi PDIP Budiman Sujatmiko dan aktivis 98 lainnya yang merapat atau mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pernyataan Gufron itu merespon relawan Jokowi yang mengusung Budiman sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Diketahui, Budiman dan Prabowo merupakan lawan secara politik di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Budiman kala itu merupakan aktivis yang mendorong reformasi, sedangkan Prabowo merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus. Nama Prabowo tidak pernah lepas dari penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98. Dirinya pernah diberhentikan dari militer atas kasus tersebut. Selain itu, Gufron berujar bahwa ini berhubungan langsung dengan masa depan politik Indonesia, seperti menjamin terhadap kehormatan hukum dan HAM dan memberikan keadilan bagi korban sekaligus keluarga korban. Menurut Gufron, perjalanan transisi demokrasi di tahun 98 merupakan perjalanan politik yang mahal. Demokrasi dan kebebasan politik yang Indonesia nikmati saat ini adalah sebuah perjuangan dari semangat 98. Gufron lantas khawatir gabungnya atau merapatnya para aktivis ke Prabowo memungkinkan perang politik di masa lalu terulang kembali. Gufron juga mengingatkan kembali utang Prabowo di masa lalu yang harus diselesaikan, mulai dari utang hukum dan politik kepada korban sekaligus keluarga korban. Berita terakhir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono menilai desain longspan LRT Jabodetabek tidak salah.
Basuki mengatakan bahwa Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan sudah melakukan uji keamanan longspan. Ia menjelaskan jika longspan dibuat lebih panjang, maka gedung perkantoran dan perhotelan di area Gatot Subroto, Kuningan harus ditiadakan. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa desain longspan Gatot Subroto Kuningan saat ini yang membuat kereta harus melambat ketika berbelok merupakan hal yang wajar. Bahkan, ini sudah masuk dalam koridor keselamatan transportasi. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 8 Agustus 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.